Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan mahasiswa, saya Sabikotul Husna, dosen Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan dan membahas apa itu biopsikologi dan bagaimana kajian ini menjelaskan human emotion atau emosi manusia dan korelasinya dengan sistem otak. Oke kawan-kawan mahasiswa, sebelumnya kita perlu mengenal dulu ya biopsikologi itu apa. Nah, biopsikologi sendiri adalah kajian yang mempelajari sisi biologis dari perilaku manusia. Melalui biopsikologi, kita diajak nanti untuk menganalisis bagaimana otak, neurotransmitter, dan aspek lain dari biologi manusia seperti hormon, chemical compound itu mempengaruhi perilaku, pikiran, perasaan, dan segala sesuatu yang dimiliki manusia itu sendiri. Oke teman-teman, bidang ini juga kita perlu tahu ya, memiliki berbagai sebutan atau terminologi lain seperti psikologi fisiologi, ilmu saraf perilaku atau yang bekennya disebut behavioral neuroscience, dan juga psikobiologi. Mungkin sebagian dari kalian termasuk ibu sendiri juga kita sekarang menyadari bahwa kajian psikologi atau behavioral neuroscience menjadi kajian yang cukup happening dan berkembang akhir-akhir ini, khususnya di Fakultas Psikologi dan disiplin ilmu kesehatan lain di Indonesia. Karena sebetulnya memang kajian ini menjadi irisan antar berbagai ilmu. Oke, secara basic teman-teman, biopsikologi ini juga menjadi bagian dari disiplin neuroscience seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Maka dari itu banyak universitas saat ini, khususnya di developed countries ya, yang saat ini mengembangkan fakultas psikologi menjadi fakultas psikologi dan neuroscience. Kajian yang dikembangkan di dalamnya tentunya termasuk riset interdisiplinary antara psikologi dan neuroscience. Oke, saat mempelajari biopsikologi ini, kita sebetulnya nanti akan melihat bagaimana proses biologi berinteraksi dengan lingkungan dan mereka bersama-sama mempengaruhi emosi, kognisi, dan proses mental lainnya. Bidang biopsikologi ini akhirnya kita bisa maknai memiliki sifat yang sangat integratif atau terkait dengan beberapa disiplin lain termasuk neuroscience, psikologi komparatif, dan psikologi evolusioner. Mungkin selama ini ya kita yang mengambil konsentrasi ilmu psikologi lebih terbiasa menelaah perilaku manusia dari perspektif analisis psikis dan lingkungannya dengan pendekatan yang lebih top down. Namun kita di sisi lain harus mengakui kita masih cukup sedikit melihatnya dari sudut pandang biologis atau bottom up. Di sini biopsikologi hadir untuk menawarkan sudut pandang yang selama ini mungkin masih terlewatkan, sehingga harapannya dengan mempelajari biopsikologi ke depan kita bisa memiliki perspektif yang lebih utuh, yang lebih komprehensif dalam mengeksplorasi dan memahami perilaku manusia dengan pendekatan tadi interdisipliner. Dan tentu saja kita tidak boleh lupa ya teman-teman bahwa biopsikologi tidak bisa berdiri sendiri teman-teman, sehingga dalam perkembangan riset dan kajian teorinya disiplin ini idealnya tetap dipertemukan dengan disiplin-disiplin lain dan perspektif lain, sehingga kita bisa lihat interaksi yang resiprokal. Oke kawan-kawan mahasiswa yang mengambil mata kuliah biopsikologi, kalian akan menjelajahi kompleksitas hubungan antara otak dan perilaku. Kompleks, tapi ini worthy untuk kita pelajari lebih dalam. Kalian bersama Ibu akan menelusuri seluk-beluk sirkuit otak dan nanti mengeksplorasi bagaimana aktivitas neuron, neurotransmitter, serta hormon berkontribusi pada perilaku dan emosi manusia. Oke teman-teman, saat kita mendengar kata emosi, kita mungkin akan langsung berpikir ya tentang rasa bahagia, rasa sedih, rasa benci, rasa cinta, lalu juga mungkin rasa marah, rasa takut, dan seterusnya. Jenis-jenis emosi yang kuat ini menjadi bagian ya dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap individu, setiap dari kita pasti mengalami rasa dari emosi-emosi tadi. Yang mungkin sering kita lupakan atau mungkin kita tidak sadari secara sadar adalah emosi kita ini mempengaruhi perilaku kita. Dan lebih lanjut tentu akan mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain,
hubungan kita dengan orang lain, dan kualitas kehidupan kita pada akhirnya. Oke, secara teoritis, emosi didefinisikan sebagai keadaan perasaan yang kompleks yang mengakibatkan perubahan fisik dan psikologis yang mempengaruhi tadi ya, pikiran dan perilaku individu. Emosi ini juga sering dikaitkan dengan berbagai fenomena trait psikologis termasuk kepribadian, suasana hati, dan juga motivasi. Pertanyaan menarik itu adalah bagaimana sebenarnya mekanisme internal emosi manusia. Biopsikologi berusaha membedah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti dari mana sih emosi itu berasal? Kemudian pertanyaan lanjut, di bagian internal manakah emosi itu terbentuk? Kemudian seperti apa sebenarnya mekanisme emosi? Kok bisa ya mempengaruhi perilaku kita sehari-hari? Nah, dalam memahami dari mana emosi manusia itu berasal, kita dapat melangkah nih teman-teman dari titik kajian bagaimana otak kita bekerja dengan sistemnya dan bagian-bagiannya yang memiliki peran masing-masing tentunya. Ada sebuah bagian di otak kita yang dinamakan limbic system, teman-teman. Apa sih limbic system ini? Ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa struktur otak dan dialah yang bertanggung jawab dan memainkan peran besar dalam membentuk emosi manusia. Nah, sistem ini mengkategorisasikan pengalaman emosi sebagai keadaan mental yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Berdasarkan kategorisasi ini, neurokimia di dalam otak kita seperti dopamin, noradrenalin, dan serotonin akan meningkat atau menurun tergantung pengkategorisasian stimulus dan pengalaman tadi yang pada akhirnya menyebabkan tingkat aktivitas otak berfluktuasi. Nah, bagian otak yang masuk dalam limbic system ini adalah hipotalamus, talamus, amigdala, dan hipokampus. Hipotalamus memainkan peran dalam aktivasi sistem saraf simpatik yang merupakan bagian dari setiap reaksi emosional dan reaksi terhadap stresor. Kemudian bagian lain yaitu talamus berfungsi sebagai pusat relay sensorik. Neuronnya memproyeksikan sinyal ke amigdala dan daerah kortikal yang lebih tinggi untuk diproses lebih lanjut. Bagian ini berfungsi mengatur kesadaran dan kewaspadaan kita sehari-hari. Lalu bagian selanjutnya adalah amigdala. Bagian ini berperan dalam proses informasi emosional dan mengirimkan informasi tersebut ke struktur kortikal. Nah, amigdala ini membantu tubuh memproses emosi kita sehari-hari. Dia juga berperan dalam pemberian makna emosional pada ingatan. Ketika bagian amigdala ini rusak, ada sebuah konsekuensi. Dia akan menyebabkan peningkatan agresi, iritasi, dan juga ketika misal kita kehilangan ya kendali emosi. Atau bahkan kita kesulitan mengenali emosi, terutama misal emosi rasa takut. Kemudian bagian hipokampus tugasnya mengintegrasikan pengalaman emosional kita dan kognisi kita. Nah, bagian lainnya dari limbic system selain bagian utama tadi adalah neurons, basal ganglia, sebagian prefrontal cortex kita, cingula gyrus, dan ventral tegmental area. Oke, sekarang pertanyaan lebih lanjut yang menarik kita bahas adalah apa yang dilakukan si limbic system ini? Oke, limbic system bertindak sebagai pusat kendali untuk fungsi sadar dan tidak sadar dan mengatur banyak hal yang dilakukan tubuh manusia termasuk respon emosi tadi. Dalam beberapa hal, sistem limbik menghubungkan pikiran ke tubuh, menjembatani kesenjangan antara pengalaman psikologis dan fisiologis. Misalnya, ketika otak kita mendeteksi potensi ancaman nih, otak kita akan melepaskan hormon stres, yaitu adrenalin dan kortisol, yang nantinya mempersiapkan kita untuk memilih respon menghadapi atau menghindar. Atau ketika kita mengalami sesuatu yang positif nih teman-teman, seperti misalnya jika seseorang memuji kita atau menolong kita, otak kita akan melepaskan dopamin, oksitosin, dan juga serotonin. Ini adalah bahan kimia yang membuat kita merasa senang dan memotivasi kita untuk berhubungan lebih lanjut dengan orang lain yang memuji kita atau yang menolong kita tadi. Dalam hal ini,
Respon limbik system aktif sebelum bagian otak yang mengatur reasoning dan decision making bekerja. Terkadang limbik system kita ini bereaksi begitu kuat dan terlalu cepat sehingga mendominasi perilaku dan respon kita sehari-hari. Dan kita tidak dapat berpikir rasional pada saat itu. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa kadang emosi kita ini membajak atau menghijack otak kita secara keseluruhan, membuat kita tidak bisa berpikir secara lebih rasional karena respon emosi lebih menguasai diri kita pada saat itu. Kawan-kawan, dalam beberapa riset terbaru, para peneliti juga menemukan fakta yang menarik bahwa amigdala yang menjadi bagian dari limbik system tadi berperan dalam proses pembentukan mood disorder dan juga anxiety disorder. Perubahan struktur dan fungsi amigdala dalam riset telah ditemukan pada remaja yang beresiko atau telah didiagnosis dengan gangguan mood disorder atau kecemasan. Oke, para peneliti terdahulu juga perlu ya, dari sisi ini kita tahu mereka telah mengembangkan beberapa teori tentang bagaimana emosi manusia itu muncul dan direpresentasikan di otak kita. Mekanisme di balik pengalaman emosi kita dan pemrosesan kognitif kita terhadapnya ini menjadi topik utama yang di penelitian memunculkan perdebatan ya, karena ini area penelitian emosi dan kognitif yang tentunya berbeda-beda hasil dari penelitian ini. Beberapa ahli dan peneliti menawarkan beberapa teori ya teman-teman untuk memahami mekanisme emosi kita manusia. Di antaranya ada beberapa teori, yaitu Cognitive Appraisal Theory, James Lange Theory, Cannon-Bard Theory, dan juga Two Factors Theory. Kita nanti akan bahas secara singkat keempat teori tersebut ya. Oke, teori pertama adalah Cognitive Appraisal Theory. Nah, menurut teori ini, interpretasi kita tentang suatu situasi menyebabkan respon emosional, yang ini didasarkan pada interpretasi itu sendiri. Nah, teori ini menjelaskan bahwa proses berpikir kita ini terjadi terlebih dahulu sebelum kita mengembangkan emosi. Richard Lazarus adalah pelopor dalam bidang emosi ini, dan teori ini sering disebut sebagai teori emosi Lazarus. Dalam teori ini, urutan peristiwanya adalah pertama-tama panca indera kita seperti mata, telinga, hidung, dan mungkin indera sentuh kita menerima stimulus atau mendeteksi. Kemudian diikuti oleh pemrosesan kognitif yang kemudian diikuti terjadinya respon fisiologis dan juga emosi. Misalnya nih teman-teman, jika kita bertemu beruang di hutan, kita mungkin langsung berpikir bahwa kita berada dalam bahaya besar ya. Ini kemudian mengarahkan pada pengalaman emosional ketakutan dan reaksi fisik seperti jantung berdetak, kita berkeringat dingin. Nah, kemudian respon perilaku mengikuti proses kognitif dan emosi tadi. Kita akan memutuskan nih untuk lari kencang karena kita takut sama beruang tadi, atau kita memutuskan ingin menghadapi beruang itu. Barangkali kita punya pisau dan kita bisa menyerang beruang itu. Oke, selanjutnya teori kedua yaitu James Lange Theory. Teori ini adalah salah satu contoh paling terkenal dari teori fisiologis emosi. Penggagasnya adalah seorang psikolog bernama William James dan juga seorang fisiologi bernama Carl Linge. Nah, jadi ada dua tokoh ya dalam konteks teori ini. Teori ini menitik beratkan ya pada keyakinan bahwa emosi manusia itu terjadi sebagai akibat dari reaksi fisiologis terhadap suatu peristiwa. Nah, teori ini menunjukkan bahwa pendeteksian stimulus menyebabkan munculnya reaksi fisiologis. Reaksi emosional individu pada akhirnya diartikan bergantung pada bagaimana si individu ini menafsirkan reaksi fisik yang dimilikinya. Sebagai contoh nih teman-teman, seorang mahasiswa ya secara tiba-tiba di perkuliahan gitu ditunjuk untuk mengerjakan soal statistika. Katakanlah ini di kelas statistik. Dia ditunjuk untuk mengerjakan soal secara manual di depan kelas. Nah, dalam durasi singkat dia mulai gemetar dan jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Nah, menurut teori James Lange, individu ini akan menyimpulkan bahwa dia gugup dan takut. Saya gemetar, oleh karena itu saya takut. Jadi dia gemetar, maka dia akan langsung menginterpretasikan bahwa dirinya takut. Nah,
menurut teori emosi ini, mahasiswa tadi tidak gemetar karena dia ketakutan, tapi sebaliknya, dia merasa takut karena ada respon fisiologis, yaitu dia gemetar dan jantung berdetak. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, teori yang menjelaskan tentang mekanisme emosi yang lain adalah Cannon-Bart teori. Walter Cannon, tokoh dalam teori ini, mengajukan teori ini karena dia tidak setuju dengan teori emosi James Lange tadi. Ada beberapa alasan yang dimilikinya. Pertama, dia meyakini bahwa individu dapat mengalami reaksi fisiologis yang terkait dengan emosi tanpa benar-benar merasakan emosi tersebut. Misalnya nih teman-teman, jantung kita mungkin berdebar ya ketika kita sedang lari pagi, berolahraga, exercise atau jogging, bukan karena kita lagi takut. Cannon juga menjelaskan bahwa respon emosional terjadi terlalu cepat untuk sekedar sebagai produk dari keadaan fisik atau fisiologis. Nah, ketika kita menghadapi bahaya di lingkungan kita sering ya teman-teman merasa takut sebelum kita mulai mengalami gejala fisik yang terkait dengan rasa takut tadi, seperti tangan gemetar dan jantung berdebar kencang. Menurut teori emosi Cannon-Bart, kita merasakan emosi dan mengalami reaksi fisiologis seperti berkeringat, gemetar, otot kita tegang itu secara bersama-sama. Jadi mereka bisa terjadi secara bersama-sama, yaitu perasaan takut dan juga reaksi fisiologis. Nah, kemudian ada teori keempat teman-teman, yaitu two factors theory. Teori ini adalah contoh dari teori kognisi emosi. Two factor theory di sini mendeskripsikan bahwa gairah fisiologis atau physiological arousal terjadi terlebih dahulu, dan kemudian individu harus mengidentifikasi alasan gairah ini muncul dan melabelinya sebagai emosi. Stimulus mengarah pada respon fisiologis yang kemudian ditafsirkan dan diberi label secara kognitif, sehingga pada akhirnya menghasilkan emosi. Teori two factors ini mengacu pada teori James Lange dan teori Cannon-Bart. Seperti teori James Lange nih, teori ini mengusulkan bahwa orang menyimpulkan emosi berdasarkan respon fisiologis. Faktor kritisnya adalah situasi dan interpretasi kognitif yang digunakan orang untuk melabeli emosi itu. Nah, di sisi lain, seperti teori Cannon-Bart, teori two factors ini juga menunjukkan bahwa respon fisiologis yang sama dapat menghasilkan berbagai emosi. Misalnya nih teman-teman, jika kita mengalami jantung berdebar dan telapak tangan kita berkeringat selama kita ujian gitu, kita cenderung akan mengidentifikasi atau mengartikan emosi itu sebagai kecemasan. Nah, di konteks lain, jika kita mengalami respon fisik yang sama saat misal ngedate, berkencan gitu ya, kita mungkin menafsirkannya secara lain ya. Kita akan menafsirkan respon tersebut atau fisiologis kita itu sebagai gairah, cinta, atau deg-degan karena tertarik pada lawan jenis, misal partner ngedate kita tadi. Oke teman-teman, itulah sedikit dari 4 teori yang berusaha menjelaskan mekanisme emosi manusia. Terlepas dari kenyataan bahwa emosi mempengaruhi setiap keputusan yang kita buat dan cara kita melihat dunia kita sekitar, masih ada banyak misteri sebenarnya seputar mengapa kita memiliki emosi. Penelitian tentang emosi terus mengeksplorasi ya, apa yang men-trigger macam-macam emosi itu muncul dalam diri manusia dan bagaimana emosi ini mempengaruhi hidup kita. Khususnya riset-riset interdisiplinary ya teman-teman, yang di sini mereka para researchernya memadukan perspektif top down dan bottom up, yang tentunya itu menjadi kontribusi untuk masyarakat dan kita semua ya memahami manusia, perilaku dan emosinya. Nah, setelah mengkaji bersama tentang human emotion dan mekanismenya, saya kira kita semua akan sampai pada sebuah awareness ya dan realization bahwa manusia itu memang makhluk yang sangat kompleks. Segala yang kita rasakan dan lakukan serta kita pikirkan dan ketika kita memutuskan segala sesuatu setiap harinya adalah sebuah dinamika dan proses yang terus berkembang dan berkesinambungan. Namun terlepas dari kompleksitas hal tersebut, kita dibekali akal ya teman-teman dan kemampuan untuk mengolah segala apa yang kita rasakan, menggunakan kemampuan reasoning dan mengembangkan cara meregulasi emosi itu sendiri. Teman-teman, cukup sekian, sampai jumpa di lain kesempatan dengan bahasan di psikologi atau mata kuliah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.